Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Inilah yang membangun hakikat tentang terjadinya suatu komunikasi. Yang pertama adalah adanya sumber atau pengirim pesan atau komunikator atau source adapter, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi atau institusi yang memiliki motif, mengambil inisiatif dan menyampaikan pesan. Kemudian unsur yang kedua adanya pesan atau informasi atau message. Ya, dalam hal ini adalah dalam bentuk lambang atau tanda seperti kata-kata tertulis secara lisan, gambar, angka, dan gestur yang dapat berbentuk sinetron, iklan, berita, film, billboard, dan lain-lain. Kemudian unsur yang ketiga adalah saluran atau media, yaitu sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan. Misalnya telepon seluler, radio, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah adanya penerima atau komunikan atau receiver atau recorder, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau organisasi institusi yang menjadi sasaran penerima pesan. Nah, ini adalah berikut proses-proses komunikasi. Dan encoding, message, channel, receiver, dan recording. Dan juga ada noise, gangguan, dan ada feedback. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa proses komunikasi dapat berjalan dengan bagus. Aspek pengirim atau sender, kemudian informasi encoding, adanya pesan, saluran, penerima, dan pengawas. Dan dalam proses tersebut jika salah satu aspek tidak ada, maka bisa dipastikan proses komunikasinya tidak akan berlangsung dengan lancar. Nah, di sini yang kelima adalah peran komunikasi dalam kegiatan kehumasan. Di mana perannya adalah komunikasi merupakan sentral. Kemudian yang B, dalam setiap proses komunikasi hubungan kemanusiaan merupakan proses yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku yang terjadi pada orang-orang yang terlibat. Kemudian yang C, public relation dalam komunikasinya melakukan komunikasi persuasif dua arah di semua bidang kegiatan dengan maksud memberi motivasi, bertanggung jawab, dan produktif. Yang D-nya, atas dasar pengertian tersebut terlihat bahwa komunikasi timbal balik dalam public relation merupakan proses integrasi antara manusiawi, bukan hanya hubungan antara manusia saja. Untuk materi bagian 6 adalah ruang lingkup komunikasi dalam kaitannya dengan kegiatan kehumasan. Dan berikut ini adalah ruang lingkup aspek komunikasi dalam kaitannya dengan kehumasan yang dapat menentukan batasan dan macam-macam komunikasi yang dapat diterapkan dalam kegiatan kehumasan, yang terdiri dari A, komunikasi internal. Sasaran kehumasan adalah publik internal dan publik eksternal. Publik internal merupakan orang-orang yang tersangkut dalam organisasi, sedangkan publik eksternal adalah orang-orang yang berada di luar organisasi yang memiliki hubungan dan diharapkan ada hubungannya dengan organisasi tersebut. Kegiatan kehumasan juga merupakan komunikasi dua arah atau timbal balik. Jadi kegiatan komunikasi dalam kehumasan ditujukan kepada masyarakat yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa jenis komunikasi internal, antara lain sebagai berikut. 1. Komunikasi dengan rekan sekerja. Kedua, adanya arus komunikasi ke bawah. Yang ketiga, adanya saluran komunikasi ke atas. Yang keempat, adanya komunikasi diagonal. Nah, komunikasi dengan rekan sekerja itu akan efektif apabila dilakukan secara terbuka, dapat juga dilakukan secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Ya, kemudian kalau arus komunikasi ke bawah ini lebih bersifat satu arah. Hal tersebut karena dalam komunikasi satu arah terdapat sangat sedikit kesempatan untuk memberikan feedback. Oleh sebab itu, komunikasi dua arah public relation sangatlah tepat dalam membangun relasi yang
baik. Sedangkan kalau saluran komunikasi ke atas adalah manfaat yang bisa dicapai dengan saluran komunikasi ke atas adalah karyawan dapat mengerti pesan yang disampaikan pimpinan. Di samping bisa menjadi refleksi atas dirinya apakah dalam membawakan pesan sudah baik, menggunakan teknik dan media komunikasi yang tepat, dan lain-lain. Nah, komunikasi diagonal dalam hal ini adalah merupakan lingkup silang yang didasarkan pada struktur organisasi seperti staf ke arah bawahan yang tidak langsung namun ada hubungan kerja. Karena ada spesialisasi tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian komunikasi eksternal, komunikasi eksternal dilakukan menurut kelompok sasaran berdasarkan relasi yang harus dibangun dan harus dibina secara terus-menerus, antara lain sebagai berikut. Adanya hubungan dalam lingkungan, adanya hubungan dengan instansi pemerintah, dan yang ketiga hubungan dengan pers. Berikutnya adalah komunikasi efektif dalam pelayanan kehumasan. Komunikasi tidak hanya berkutat pada pertukaran informasi. Komunikasi juga berkutat pemahaman aspek emosional dan tujuan di balik suatu informasi. Jadi, komunikasi efektif adalah komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Komunikasi efektif dapat berjalan ketika pengirim menyampaikan informasi kepada penerima pesan, dan penerima pesan tersebut paham apa yang dimaksud oleh sang pengirim pesan. Nah, dalam komunikasi juga terdapat hambatan-hambatan dalam membangun komunikasi yang efektif. Hambatan-hambatannya bisa saja berupa stres dan emosi yang tidak terkendali, kemudian kurangnya fokus, bahasa tubuh yang tidak konsisten, bahasa tubuh yang negatif. Ya, ini contoh kalau bahasa tubuh yang negatif, ketika kita tidak setuju dengan apa yang diucapkan lawan bicara kita biasanya menunjukkan ketidaksetujuan dengan bahasa tubuh yang negatif, seperti menghindari kontak mata atau menggerakkan kaki dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi komunikasi efektif. Ya, dengan berkomunikasi efektif dapat menjalin saling pengertian dengan orang lain. Karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai berikut ya, sebagai fungsi-fungsi informasi. Yang pertama adalah fungsi informasi. Nah, yang B adalah fungsi ekspresi. Kemudian yang C adanya fungsi kontrol. D adanya fungsi sosial, adanya fungsi ekonomi. Nah, fungsi komunikasi efektif yang pertama fungsi informasi, jadi mana komunikasi yang efektif bisa dijadikan sarana untuk memberitahukan sesuatu pesan kepada pihak tertentu ya, dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Sedangkan kalau fungsi ekspresi adalah komunikasi efektif yang bisa digunakan sebagai wujud ungkapan atau perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dipahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi kontrol adalah komunikasi yang efektif dapat digunakan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau fungsi sosial adalah komunikasi yang efektif dapat digunakan dalam keperluan rekreatif dan keakraban, hubungan di antara komunikator dan komunikan. Sedangkan fungsi ekonomi adalah komunikasi efektif keperluan transaksi usaha seperti bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Nah, untuk bagian yang ketiga ini adalah materi kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif, ya, seperti kemampuan menulis,
kemampuan berkomunikasi verbal, kemudian komunikasi interpersonal ya, selalu berhubungan dengan pihak yang lain, kemudian komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal ini bisa dijadikan sebagai pengganti komunikasi verbal ya, seperti bahasa tubuh, kontak mata, cara berdiri, dan seterusnya. Oke, kemudian yang keempat, prinsip-prinsip komunikasi efektif. Ya, salah satu prinsip dasar komunikasi efektif adalah prinsip REACH atau respect, empathy, audible, clarity, humble. Ya, dengan melakukan prinsip komunikasi efektif REACH, kita dapat mencapai perhatian, minat, kepedulian, cinta kasih, simpati, tanggapan maupun respon yang positif. Ya, respect itu menghargai. Ya, dalam komunikasi kita bisa saling menghargai dengan orang lain, menunjukkan sikap hormat. Kemudian empati, ya, kemampuan bagaimana seseorang dapat menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Dan juga audible dapat dipahami. Ini adalah merupakan komunikasi efektif yang dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Pada konsep empati, kita harus lebih dahulu memahami, mendengar, ataupun kemudian yang clarity, jelas ya, jelasan dari pesan yang disampaikan, bahkan prinsip yang tepat ya. Yang terakhir, humble ya, atau rendah hati. Unsur ini terkait dengan upaya membangun rasa menghargai orang lain. Artinya adanya kerendahan hati diri kita, sekaligus juga berusaha untuk memahami bagaimana cara menghargai orang lain. Oke, itu saja materi Mas dan ke protokolan.